Nah, kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Pembelajaran kita hari ini tentang pengolahan data. Tujuan pembelajaran menjelaskan dan mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Mengumpulkan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Cara memperoleh data dengan wawancara, pengisian lembar kuesioner atau angket, mengambil data dari sumber yang sudah ada. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Langkah-langkah menyajikan data. Pertama, hitunglah banyak setiap nilai ulangan mulai dari yang terkecil. Kedua, tuliskan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel. Contoh, data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, dan 7. Penyelesaiannya, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 4, nilai 9 ada 2. Kita masukkan ke dalam tabel. Nilai 6 banyaknya siswa 3, nilai 7 banyaknya siswa 6, nilai 8 banyaknya siswa 4, nilai 9 banyaknya siswa 2. Jumlah siswa keseluruhan 15. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Untuk menentukan data dengan ukuran tertentu, kita coba tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Dari data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai 8 ada 4 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 9 ada 2 orang. Menentukan data terbesar dan terkecil. Untuk menentukan data terbesar dan terkecil, kita lihat tabel yang ada. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nilai paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, yaitu sebanyak 6 siswa. Nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah nilai 9, yaitu sebanyak 2 siswa. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang, persegi, atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Contoh, jenis ikan lele ada 550 ekor, mujair ada 450, bawal ada 350, dan gurami ada 400. Bagaimana cara menyajikan dalam bentuk diagram batang? Langkah membuat diagram batang. Pertama, tuliskan nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyak ikan pada sumbu tegak. Buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyaknya ikan pada tabel. Pastikan jarak antara setiap data sama besar. Bawal dan gurami. Kita ulangi sekali lagi.
Ikan lele ada 550, ikan mujair ada 450, ikan bawal ada 350, ikan gurami ada 400. Dari tabel banyaknya ikan dan jenis ikan diperoleh tabel seperti berikut. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh, data banyaknya siswa di SD Merah Putih, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelas 1 ada 40 siswa, kelas 2 ada 45 siswa, kelas 3 ada 50 siswa, kelas 4 ada 40 siswa, kelas 5 ada 45 siswa, dan kelas 6 ada 45 siswa. Dari diagram di samping dapat disimpulkan bahwa banyaknya siswa kelas 1 ada 40 orang. Kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 3, sebanyak 50 siswa. Kelas yang mempunyai jumlah siswa sama banyak adalah kelas 2, kelas 5, dan kelas 6, sebanyak 45 siswa. Selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak adalah jumlah siswa kelas 3 dikurangi jumlah siswa kelas 1. 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Jumlah siswa seluruhnya ada 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 45 dan ditambah 45. Semuanya ada 265. Latihan. Oke. Di kelas 4 SD Strada BL, anak yang menyukai ekstra futsal ada 20. Paduan suara ada 10. Taekwondo ada 5 dan modern dance ada 15. Sajikan dalam bentuk data dan diagram batang. Kita siapkan tabel datanya dan silakan dibuat dalam bentuk diagram batang. Selamat mencoba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar.